Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini, Selasa 14 November 2023. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 saya akan bacakan untuk kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Atong masih topota dosa mahamu dohok masih tangyangan. Asa malum hamu, namar gogo situtudo tangyang ni partigor, molo di habur juhon. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak jauh. Meskipun ada dari beberapa orang dari antara kita yang mengatakan Allah itu sungguh sangat jauh. Tapi sesungguhnya Allah itu sangat dekat. Allah itu hanya sejauh doa. Allah itu selalu menyertai, melihat, dan tertuju kepada kita. Allah menginginkan, merindukan, supaya kita memiliki sukacita yang luar biasa. Hidup kita terberkati, kita hidup di dalam kesembuhan. Yakobus menerangkan pada hari ini, supaya kita benar-benar hidup di dalam doa. Orang percaya, orang benar tidak boleh takut, tidak boleh ragu menjalani hidup dan kehidupannya. Sesulit apapun perjalanan hidupmu, seberat apapun pergumulanmu, penderitaanmu, persoalanmu di tengah-tengah dunia ini, di lingkungan pekerjaanmu, di rumah tanggamu, mendidik dan membesarkan anak-anak, bergaul di tengah-tengah rumah keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Pasti kita akan berbenturan dengan hal-hal yang menyulitkan hati dan pikiran kita. Tapi doa akan mengubah segala sesuatu. Kuasa doa sungguh sangat luar biasa. Yakobus mengingatkan pada kita dari Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ketika kita menumpuk dosa di dalam hati kita, atau ketika hati dan mulut kita sulit untuk mengaku dosa di hadapan Allah, atau sulit untuk memohon pengampunan, memaafkan dan dimaafkan oleh orang lain, maka dosa itu sesungguhnya akan semakin berakar. Dan itu akan menyakiti hati dan pikiran kita. Dan menjadi sumber ragam penyakit dalam hidup dan kehidupan kita. Maka Yakobus mengatakan kita harus benar-benar melepaskan pengampunan bagi saudara-saudara kita. Bagi mereka yang memusuhi kita. Bagi mereka yang menjahili kita. Bagi mereka yang merancang sesuatu yang kurang baik bagi kita. Kita harus membuka pintu maaf bagi mereka. Dan sekiranya kita melakukan kesalahan dan dosa-dosa kepada mereka, kita juga harus saling mengaku dosa di hadapan Allah, mengaku dosa kepada Allah, dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah dan kepada sesama manusia, harus kita akui dari hati yang terdalam, sehingga kita mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Ketika kita datang menghampiri tata suci Tuhan dengan doa, maka kita akan menerima jawaban dari doa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, doa orang benar sungguh besar kuasanya. Doa orang-orang percaya, doa orang-orang yang mengandalkan kasih Tuhan sungguh besar kuasanya. Doamu sungguh besar kuasanya. Ketika saudara benar-benar datang berdoa setulus hati. Ketika saudara benar-benar percaya kepada Tuhan.
maka doamu sungguh sangat luar biasa, penuh mujizat, penuh sukacita, dan dari sana kita akan mengalami pertolongan-pertolongan. Hidup kita semakin dimudahkan, persoalan-persoalan kita semakin ringan kita pikul. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Tinggikan menara doamu setinggi-tingginya. Gunakan waktumu untuk berkomunikasi kepada Tuhan, membina hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka rasakanlah di sana kasih Tuhan yang luar biasa. Penyakit-penyakit kita akan sembuh, beban-beban kita akan hilang, ketakutan-ketakutan kita akan sirna, kecemasan-kecemasan kita akan lenyap. Oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa, sentuhan uluran tangan kasih Tuhan yang luar biasa, yang menyapa kita masing-masing, yang selalu berpihak kepada kita. Marilah Bapak Ibu Saudara, kalau kita menginginkan Tuhan mengampuni dosa kita, maka harus sejalan. Kita juga harus mengampuni dosa-dosa teman-teman kita atau teman-teman kita, orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Siapapun mereka yang menginginkan dosanya diampuni Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa kita, ingat Bapak Ibu Saudara, maka berikan pengampunan kepada saudara-saudaramu yang memusuhimu, yang menyakitimu, yang menjahilimu. Ampunilah kami seperti kami mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kami. Ketika kita memohon pengampunan dari Tuhan, maka sebaliknya juga kita mau melepaskan pengampunan kepada sesama kita. Itu Bapak Ibu Saudara yang diajarkan oleh Yakobus kepada setiap orang percaya, kepada saya dan kepada saudara dan kepada kita semua. Mari saling mengampuni, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami sudi kiranya memberikan pengampunan kepada sesama kami. Kalau kami merindukan dosa kami, Tuhan ampuni, maka kami juga harus mengampuni sesama kami. Kami harus saling mengaku dosa kami, sehingga kami juga saling mendoakan, dan penyakit kami akan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami semua pendengar firman hari ini boleh memiliki kekuatan yang hebat. Jadilah pendoa-pendoa syafaat. Jadilah melepaskan pengampunan kepada sesama kami, kepada mereka yang menyakiti kami, kepada mereka yang merancang sesuatu yang kurang baik bagi kami. Biarlah hati kami tidak menyimpan dendam. Biarlah hati kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami benar-benar merasakan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan, pengampunan dosa yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Maka kami juga harus berbuat seperti itu. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang sakit, yang lemah, yang letih lesu. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang mengalami intimidasi. Berkatilah setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang menghadapi himpitan dunia ini. Biarlah kami semua semakin semangat untuk mengandalkan kasih Tuhan. Yesus Kristus Sang Maha Tabib, Yesus Kristus Sang Penyembuh, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, pengampun bagi kami. Engkau adalah Tuhan kami. Nyatalah kasih-Mu melalui hidup dan kehidupan kami kepada sesama kami dan kepada sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangatlah selalu, hidup di dalam doa, dan mari saling mengampuni. Horas.